Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini Senin 7 April 2025. Indeks harga saham gabungan kalau di tradingview.com itu ada di angka 5.730 ya. Tapi kalau lu lihat di investing.com ya masih di harga sebelum libur lebaran lah. Di angka 6.500. Nah, gua nggak tahu ya ini error atau memang memang adalah sebuah spoiler. Apakah nanti IHSG akan menyentuh angka ini besok di tanggal 8 atau dalam beberapa hari ke depan? Ya nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas begini guys, di video ini ya guys, gue selalu bilang, bahkan di dua video sebelumnya ya, yang nonton lumayan lah, ada 10 ribuan lebih. Lumayan buat gue, bagi youtuber receh seperti gue. Di situ gue bilang bahwa gini, kalau misalkan memang lu punya saham dan minusnya lagi sedikit, lu nggak perlu, lu silahkan melakukan cut loss kalau lu mau menyediakan cash. Pertanyaannya, apakah lu yakin seberapa cepat diri lu besok di tanggal 8 minusnya itu masih tetap kecil? Bisa jadi makin gede. Artinya gini guys, justru di saat seperti ini terlepas dari banyak influencer atau berita-berita sih terutama ya, berita-berita yang menginformasikan atau menarasikan bahwa akan terjadi kebakaran market. Betul, kalau dilihat dari seluruh dunia sih memang akan terjadi. Tapi di situ ada peluang. Artinya tetap lu menyediakan cash dan tetap ini saatnya untuk belanja saham-saham berfundamental bagus yang harganya lagi dikasih diskon. Itu gue tetap berprinsip pada hal tersebut guys. Jadi ya inilah saatnya beli. Bukan berarti besok langsung beli ya, tapi lu lihat dulu kondisinya. Biasanya ketika market ada kebakaran atau market roboh, itu nggak akan berlangsung hanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Itu bisa bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan lamanya. Bahkan bisa lebih gitu. Akan sideways panjang misalkan di bawah harga, di bawah 6.000 IHSG. Itu bisa terjadi loh dalam waktu mungkin 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Atau kalau keadaannya lebih buruk ya itu bisa sampai 2 tahun gitu. Tapi yang jelas di saat-saat seperti itulah ya, terlepas dari nggak ada yang bisa menebak akan sideways panjang atau mungkin turun lebih dalam di harga berapa, tapi di saat banyak yang sedang khawatir, banyak yang sedang takut, di saat itulah lu harus cari perusahaan bagus yang harganya lagi dikasih murah. Nah, salah satunya lu bisa mencoba ya, sebenarnya bukan mencoba sih, tapi lu bisa melakukan cara ini guys. Cara ini pernah mungkin gua atau lu juga mungkin pernah lakukan ya. Kita semua nggak bisa menebak bottom dari sebuah saham. Ingat, misalkan lu tahu lu udah dapat nih perusahaan bagus, kemudian ownernya nggak pernah masalah, ekuitasnya bertumbuh, hutangnya kecil gitu ya. Mungkin PBV-nya murah. Tapi kalau yang namanya market lagi pengen roboh, ya sahamnya juga ikutan roboh gitu loh. Nggak ada yang bisa menebak bottomnya. Bahkan kalau misalkan memang itu perusahaan bagi dividen besar, kemudian dia PBV-nya udah di angka 0,1 ya atau 0,3 lah. Dia turun ke 0,15 PBV 0,15 berarti kan turun 50%. Iya kan? Turun 50%. Kalau ekuitasnya nggak kemana-mana ya, karena PBV dipengaruhi oleh ekuitas dari perusahaan itu. Artinya kalau dia dari PBV 3, yang mungkin sebagian banyak orang sudah menganggap itu udah murah. Tapi kalau dia turun ke BPV 0,15, ya itu turun juga 50%. Dan 50% gede juga. Kayak gitu. Artinya tetap nggak ada yang bisa menebak bottom dari sebuah saham itu di mana. Nah, tapi kita bisa meminimalisir risiko dan cara ini ya bisa 80%, 70% berhasil. Caranya bagaimana guys? Caranya itu lu beli ya. Nah ini. Lu beli, lu atau lu cari nih guys. Lu cari, ini gue catat di sini ya. Lu cari saham yang harganya mendekati 50. Mendekati 50 ini saat ini bisa di harga 100, 120 ya. Tapi yang sekarang sahamnya mendekati 50. Dengan catatan dia atau sahamnya secara historis ya, secara historis tidak
pernah mati di gocap atau turun lebih bawah dari gocap gitu guys. Jadi biasanya saham seperti ini ya Kak, artinya gini guys, kalau misalkan dia memang udah turun lebih dari gocap 49, 48 bahkan sampai ke 20, 30 sampai ke angka 2, itu biasanya perusahaannya bermasalah. Entah dia secara perusahaan bermasalah atau induk perusahaannya bermasalah, anak perusahaannya bermasalah atau secara grup dia bermasalah. Yang kedua, ownernya bermasalah. Tapi kalau misalkan dua poin ini tidak terjadi pada saham atau perusahaan tersebut yang mendekati harga gocap, apalagi dia bagi dividen, apalagi si perusahaannya dan ownernya nggak pernah ada masalah gitu ya, bisnisnya sehat sebenarnya, hutangnya kecil, kemudian dia juga punya recurring income, dia pendapatannya juga stabil, walaupun terkadang net profit marginnya kadang besar, kadang kecil, kadang mengalami kerugian. Tapi 50 itu bisa kita asumsikan sebagai bottom dari perusahaan yang saat ini marketnya sedang terpuruk. Itu guys. Andai kata lu membeli di angka 60 atau 65, berarti potensial loss-nya ya 65 nih. Berarti kan potensial loss-nya di bawah 20%. Sedangkan nanti apabila kondisinya sudah semakin baik, sudah membaik gitu ya. Walaupun sekali lagi guys ya, kalau dilihat dari sentimennya ini sekarang sih banyak negatifnya, nggak ada sentimen positif. Jadi ya nggak tahulah kita akan kapan akan berbalik arah ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari potensial loss-nya di bawah 20% dan ternyata dia lu beli di angka 65, katakanlah ini contoh doang ya. Ternyata dia nanti dalam beberapa bulan ke depan, tahun ke depan bisa mencapai angka 200, 120, berarti kan returnnya dari capital gain saja itu sudah mencapai 100%. Tuh. Jadi ini bisa menjadi cara yang cukup mudah, cara yang cukup simpel dan lu nggak perlu ribet-ribet menganalisa dengan berbagai macam indikator atau berbagai macam metode ya, nggak perlu langsung terjun ke lapangannya. Tapi saham ini gini guys, di pasar ini memang terkadang irasional. Irasional. Kadang ada saham yang bagus, fundamentalnya perusahaannya bagus tapi sahamnya roboh. Ada saham yang perusahaannya jelek, bentuknya gubuk, gedungnya, tapi harga sahamnya naik. Jadi market ini memang irasional. Justru karena market ini irasional, ya disitulah ada potensi cuan lu ketika market sedang roboh. Ya mungkin bisa kita asumsikan ya, kita mungkin sama-sama sepakat bahwa ada kemungkinan besok di tanggal 8 April itu roboh gitu loh, dan beberapa hari selanjutnya. Jadi cara seperti ini bisa lu gunakan, dan ini juga mungkin lo yang nonton video ini pernah menggunakan cara ini di saham apa? Goto. Tahu ya, Goto ya. Dalam beberapa tahun ke belakang itu yang paling dekat, contoh yang paling nyata itu Goto. Pernah gue bahas Goto secara spesifik ya, maksudnya video terpisah membahas Goto doang. Goto ketika di harga 50 ya udah lo beli aja, karena risikonya untuk dia turun ke bawah 50 itu sangat kecil karena ada banyak kepentingan di sana, itu ada banyak orang. Kalau misalkan memang itu nanti turun ke angka 50, lebih di bawah 50 dan mati di angka 50 begitu ya, nggak banyak transaksi, dan kalau nggak banyak transaksi nggak banyak yang diuntungkan guys dari saham Goto itu, karena kan ada banyak pihak, banyak banyak orang yang diuntungkan karena adanya transaksi di saham Goto itu. Nah lu bisa coba melakukan cara ini, ya lu cari di saham yang besok mungkin dengan adanya market oleng seperti besok ya, kita nggak tahu ya sekali lagi ya, tapi lu mungkin bisa mencoba cara ini. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.